Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-18, ayat yang 24 sampai yang ke-28. Judul renungan kita hari ini adalah Area Buta Apolos. Jendela johari adalah teknik yang digunakan untuk membantu orang lebih memahami hubungan dengan diri dengan orang lain yang lebih baik. Teori ini disampaikan tahun 1955 oleh dua psikolog Amerika, yakni Joseph Loew dan Harrington Ingham. Jendela johari terdiri atas 4 area. Pertama adalah area terbuka, yaitu sifat atau kepribadian yang mudah dilihat oleh diri sendiri maupun orang lain. Kedua adalah area buta, yaitu sifat yang tak bisa kita identifikasikan sendiri, namun dapat dilihat orang lain. Ketiga adalah area tersembunyi, yakni sifat yang sengaja kita sembunyikan sehingga orang lain tidak mengetahuinya. Dan keempat adalah area misteri, yakni sifat yang baik kita maupun orang lain tidak bisa mengidentifikasikannya. Ternyata teori ini juga diterapkan di berbagai bidang, termasuk dalam menilai pengetahuan seseorang. Ini terlihat dalam kisah Apolos, seorang Yahudi kelahiran Alexandria, Mesir. Dia terpelajar, fasih bicara, mahir dalam soal-soal kitab suci. Dia telah menerima pengajaran tentang Yesus dan mengajarkannya dengan semangat. Namun ternyata pengetahuannya belum lengkap. Syukurlah Priscilla dan Aquila dapat melihat area buta Apolos. Mereka pun mengajarnya dengan teliti, sehingga Apolos menjadi penginjil yang berani dan pembela iman Kristen yang handal. Diperlukan kerendahan hati seperti Apolos untuk menerima koreksi dan bimbingan. Dan diperlukan hikmat serta kecintaan terhadap kebenaran untuk dapat bertindak seperti Priscilla dan Aquila. Kita hendaknya mengikuti teladan mereka. Pandanglah orang-orang di sekeliling kita sebagai alat Tuhan untuk menolong dan memperlengkapi kita menjadi alat kemuliaannya. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Semangat memberitakan Injil tanpa memiliki pengetahuan yang benar akan mengakibatkan kebingungan. Oke, kita baca ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 24-28. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Dia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan dan dengan bersemangat dia berbicara dan dengan teliti dia mengajarkan tentang Yesus, tapi dia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat-surat pada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka dia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemu dia membantah orang Yahudi di muka umum dan untuk membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Oke, mari kita lihat ya. Mari kita mengenal kota yang bernama Alexandria. Alexandria ini didirikan oleh Alexander Agung. Tahun kurang lebih 330 atau 300-an ya sebelum Masehi gitu ya. Oke, kota ini merupakan pusat ahli teologi saat itu ya. Karena di sana ada semacam sekolah teologi yang terkenal dengan penafsiran alegoris. Alegoris sih sebenarnya menemukan makna rohani dalam suatu peristiwa atau teks yang netral. Yang netral itu maksudnya yang tidak berbicara rohani gitu ya. Contohnya kalau dapat gambaran gini ya, tidak selalu alegoris itu benar ya. Contohnya misalnya gini ya, Nuh itu kan naik bahtera. Bahtera ini kan tingkat 3. Terus ada orang-orang, tingkat 3 itu artinya Allah Tritunggal gitu ya. Jadi Nuh itu disertai oleh Allah Tritunggal dengan dengan dilambangkan dengan kapalnya yang tingkat 3. Ya, enggak selalu itu benar ya, ya toh. Jadi itu maknanya merohanikan sesuatu yang bukan rohani. Kecuali memang sesuatu itu dimaksudkan benar-benar untuk perlambang. Contoh misalkan gini, kemah suci, mezbah korban bakaran. Di dalam mezbah korban bakaran ada korban yang harus sempurna. Nah, korban yang harus sempurna, memang ini adalah tipologi atau melambangkan daripada Yesus Kristus
yang mati tanpa dosa harus sempurna menggantikan dosa manusia. Kalau ini bisa diartikan seperti itu, gitu ya. Jadi tidak semua peristiwa atau tidak semua teks itu bisa diartikan dengan penafsiran alegoris. Nah, itu sekedar contoh aja ya. Jadi mungkin sekali Apolos itu adalah lulusan dari sekolah tersebut. Jadi kalau kita lihat ya, Alexandria ini terletak di daerah sebelah barat segitiga yang subur. Jadi kalau kita lihat di Mesir itu, yang tanahnya hijau itu warnanya di sekitar sini loh, segitiga nih atasnya ini. Dan banyak kota-kota itu ada di pinggiran sungai ini ya. Yang terkenal itu ya seperti ini, Luxor. Wah, ini terkenal ini ya. Luxor, terus itu Edfu, Kom Ombo, Aswan. Kalau kita tur ke Mesir, ini pasti kalau melalui sungai Nil, ini pasti lewat Luxor, Edfu, Kom Ombo, ambil Aswan. Pasti itu, nggak mungkin nggak. Nah, kalau misalkan yang pengen pemandangan Laut Merah, itu ada kota namanya Hurghada. Yang sebelah sini saya tidak seberapa kenal ya, tapi yang biasanya yang terkenal ya Kairo, kota-kota di sepanjang sungai Nil, dan kota yang menghadap ke Red Sea, dan yang terakhir adalah Alexandria yang namanya kota terpelajar, atau kota tempat di mana pelajar-pelajar itu terkenal gitu ya, di Alexandria. Kota zaman dulu, tahun 300-an sebelum Masehi sampai sekarang, masih ada, luar biasa. Oke, sekarang kita mengenal Apolos. Dia adalah seorang yang fasih berbicara dalam ayat 24. Dalam King James Version, KJV, RSV itu Revised Standard Version, NESB itu New American Standard Bible, dikatakan fasih berbicara itu adalah an eloquent man. Seorang yang fasih berbicara. Ini tidak menunjuk pada orang yang sekedar banyak bicara. Kadang kan ada orang yang banyak bicara nih banyak kedabrus gitu ya toh. Tapi gak ono isi nih. Tapi ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang benar-benar pandai memilih kata-kata yang tepat. Menyusunnya sedemikian rupa, sehingga menjadi suatu argumentasi yang kuat. Jadi ini jelas merupakan suatu karunia dari Tuhan sendiri. Ya, jadi ini jelas sekali nih. Kemudian berikutnya, mengenal Apolos. Dia adalah seorang yang mahir dalam soal-soal kitab suci di ayat yang ke-24. Yang dimaksud dengan kitab suci di sini adalah tentu hanya perjanjian lama saja. Tidak mungkin Apolos mahir dalam perjanjian baru, karena perjanjian baru belum mengalami kodeks ya, mengalami proses kodeks. Kodeks itu artinya dikumpulkan jadi satu, itu belum ada. Ya. Terus yang B, ini adalah salah satu alasan yang menyebabkan banyak orang menganggap Apolos itu adalah penulis surat Ibrani. Karena penulis daripada surat Ibrani ini sangat mahir dalam kitab-kitab suci ya. Surat Ibrani itu gini ya, kitab dalam perjanjian baru yang paling banyak berhubungan dengan perjanjian lama. Jadi kalau kita membaca surat Ibrani, itu sangat kental sekali, dia itu bisa menggabungkan situasi-situasi atau keadaan-keadaan dalam perjanjian lama, kemudian diartikan dalam perjanjian baru. Wah, ini orangnya jago sekali. Siapa penulis daripada surat Ibrani tidak diketahui dengan pasti. Dulu orang berpendapat bahwa penulis surat ini adalah Paulus. Tetapi sekarang kebanyakan orang meninggalkan pandangan itu. Saya sendiri berpendapat bahwa penulis surat Ibrani bukan Paulus, karena semua surat-surat Paulus yang lain itu selalu dengan jelas menuliskan bahwa surat ini berasal dari Paulus, ditujukan oleh siapa. Sedangkan kata-kata pembuka daripada surat Ibrani ini berbeda sama sekali dengan kitab-kitab yang biasanya ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi ciri khasnya itu sangat-sangat berbeda. Jadi hampir pasti itu bukan ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, kalau bukan Rasul Paulus yang nulis apa? Dugaannya adalah Apolos. Apolos ini bisa mempunyai kefasihan bicara karena hal itu dikaruniakan kepadanya. Tetapi bahwa dia bisa memiliki kemahiran dalam soal-soal kitab suci, jelas disebabkan karena dia rajin dan tekun dalam belajar firman Tuhan. Poin C ini penting ya. Karena jangan pernah berpikir gini ya. Oh iya, orang itu memang hebat karena tanpa belajar pun orang itu bisa bicara nyerocos apapun orang jadi percaya. Loh, kalau orang tanpa belajar nyerocos apapun jadi percaya, sing percaya ini sing perlu dipertanyakan gitu ya. Karena gak belajar, gak mungkin dia apa yang dikatakan itu bisa berkembang. Gak mungkin.
Hanya orang belajar yang kata-katanya itu bisa dipercaya dan bisa bertumbuh. Jadi kalau Anda bertemu orang itu sekitar 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, maka Anda akan mendapatkan pribadi yang berbeda dari sebelumnya yang tahun-tahun terdahulu. Karena orang itu suka belajar, berkembang. Ya contoh paling gampang gini lah. Kalau saudara itu SD, SMP, terus itu kuliah, pasti tingkat pengetahuan Anda berbeda tuh. Gak mungkin Anda SD, kuliah, sampai kuliah ya. Terus pengetahuan tentang kuliah, Anda itu cuma setingkat SD gitu maksudnya. Tahunya itu setingkat SD, tidak mungkin. Kalau Anda punya setingkat SD tapi Anda duduk di kuliah, itu nggak cocok gitu ya, nggak cocok. Jadi artinya gini, orang bisa bertambah pengetahuan, itu orang belajar. Tetapi masalahnya cara menyampaikan apa yang dia tahu kepada orang banyak. Dalam hal ini Apolos itu punya kefasihan lidah, itu barusan karunia. Oke, kita lanjut. Asal mula kata katekesasi. Dia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Nah, kata-kata atau frase jalan Tuhan ini jelas menunjuk pada kekristenan ya. Jadi bisa dilihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 2, 18:26, 19 ayat 9 metode 3, Kisah Para Rasul 22 ayat 4, Kisah Para Rasul 24 ayat 14 sampai 22. Kata-kata yang telah menerima pengajaran dalam bahasa Yunani-nya adalah henkatechemenos. Dan dari kata katechemenos diturunkan kata dalam bahasa Inggris catechism, katekesasi atau pelajaran dasar. Jadi kesimpulannya begini ya, Apolos itu sudah mendapatkan katekesasi atau pelajaran dasar tentang kekristenan. Nah, sekalipun dalam kitab suci ada banyak peristiwa ya, di mana orang yang percaya itu langsung dibaptis. Seperti dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41, Kisah Para Rasul 8 ayat 36 sampai 38, dan sebagainya. Dan karena itu haruslah disimpulkan bahwa katekesasi tidak boleh dimutlakkan sebagai syarat untuk menerima baptisan. Tapi bagaimanapun juga, katekesasi jelas merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Pelajaran tentang dasar-dasar kekristenan atau Injil, apakah disebut katekesasi atau sebutan lain, apakah diberikan sebelum atau sesudah baptisan, tetap harus diberikan. Karena ada orang yang sesudah baptisan barusan diajari katekesasi. Atau kebalik, sebelum dibaptis diajari katekesasi dulu. Jadi supaya ketika dia menyerahkan dirinya ketika dibaptis, dia tuh mengerti apa yang dia percayai. Ya, apakah diberikan sebelum atau sesudah baptisan? Orang itu harus berikan ya. Pelajaran itu harus berikan. Karena tanpa dasar yang baik, tanpa dasar pelajaran yang baik, pengetahuan yang baik maksudnya, tak mungkin seseorang bisa bertumbuh dengan baik. Camkan ini baik-baik. Tidak cukup saudara memiliki hati yang tulus, tak cukup. Ketika saudara hati yang tulus, tapi pengertian salah, repot. Sebaliknya juga keliru. Pengertiannya oke, mantap, serba sakti mandraguna gitu misalnya. Tapi tidak memiliki ketulusan hati dalam melayani. Ini ya podoai. Ya. Jadi dari sini kita belajar orang harus memiliki ketulusan dan pengetahuan yang benar tentang apa yang dia percayai. Oke. Hal yang kurang dalam pengajaran Apolos. Dikatakan dalam ayat 25, dia itu hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah, seperti dalam Matius 21 ayat 25 ya. Maka kata-kata baptisan Yohanes di sini maksudnya adalah synekdeki. Suatu synekdeki itu gini ya. Suatu gaya bahasa di mana sebagian mewakili seluruhnya atau sebaliknya seluruhnya mewakili sebagian. Sehingga sebetulnya kata-kata baptisan Yohanes ini sebenarnya menunjuk pada seluruh pelayanan atau pengajaran Yohanes Pembaptis. Kalau mau mengerti synekdeki itu gini ya, paling gampang. Dalam Piala Dunia Jerman mengalahkan Belanda misalnya 4-0 misalnya. Pertanyaannya gini, apakah seluruh orang Jerman itu main dalam kesebelasan sepak bola itu? Enggak. Jerman itu hanya diwakili oleh 11 orang yang ada di lapangan plus cadangan biasanya 6 atau 5. 6 atau 9 gitu ya misalnya. Seperti itu. Nah, orang-orang yang ada di sepak bola itu mewakili negara Jerman. Jadi bukan seluruh orang Jerman main melawan seluruh orang Belanda, bukan. Tapi sebagian daripada orang Jerman itu mewakili negaranya. Seperti itu. Itu namanya gaya bahasa synekdeki. Itu Jerman mengalahkan Belanda 4-0 gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, dalam hal ini dia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Jadi baptisan Yohanes adalah sebagian kecil dari yang Yohanes lakukan.
Salah satunya adalah baptisan. Tapi maksud daripada mengetahui baptisan Yohanes itu lebih ke arah seluruh daripada pengajaran dan teladan hidup Yohanes. Pengertiannya seperti itu. Itu sebabnya kenapa dikatakan ini adalah gaya bahasa synecdoche. Poin B. Kalau Apolos mengetahui ajaran daripada Yohanes Pembaptis, maka jelaslah bahwa dia pasti tahu Yesus adalah Mesias. Karena itu ada dalam ajaran Yohanes Pembaptis. Tapi dari kata-katanya dia hanya, garis bawahi kata hanya mengetahui baptisan Yohanes, jelaslah bahwa ada sesuatu yang kurang dalam pengertian Apolos tentang dasar-dasar kekristenan atau Injil. Sesuatu yang kurang itu pastilah merupakan sangat penting atau mungkin sangat krusial bahkan. Nah, kedugaannya adalah doktrin tentang kematian atau kebangkitan Kristus. Karena Yohanes tidak mengalami kematian dan kebangkitan dalam pengertian dia melihat itu enggak ya. Karena Yohanes Pembaptis kan mati terlebih dahulu. Oke? Nah, jadi kalau tidak demikian penting ya, gak mungkin Priscilla dan Aquila itu mempersoalkan di ayat yang ke-26. Nah, Apolos ini kalau kita lihat, itu pelayanan itu di Efesus. Efesus itu kotanya sampai ada sekarang ya. Sampai sekarang masih ada di Turki. Kalau ini disebut Asia, maksudnya Asia kecil. Jadi kalau di Alkitab Asia kecil itu namanya itu daerah nih, Turki. Ceritanya kayak itu. Dan Apolos itu dari Efesus kemudian melayani di Akaya. Akaya itu ibu kota nih, daerah Korintus. Daerah Korintus itu ada di Yunani. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi asalnya itu di sini ya. Di Alexandria, nyebrang ke Efesus. Dari Efesus kemudian dia pelayanan di Akaya di daerah Korintus. Jadi orang Efesus itu rindu mendengar firman Tuhan ya. Ditinggal oleh Paulus. Tapi sekarang ketika melihat bahwa Tuhan menggantikan Paulus dengan Apolos, maka mereka bersuka cita. Dari sini kita pelajari, Pak. Tuhan pasti memberikan firman Tuhan kepada orang-orang yang merindukannya. Jadi, walaupun mungkin Paulus diutus Tuhan ke tempat lain, tapi Tuhan akan menggantikannya atau menyediakan pengganti yang tidak kalah hebat dengan Paulus. Oke, pelayanan Apolos di Efesus. Dengan semangat dia berbicara. Dia punya semangat yang hebat, padahal masih ada yang kurang dalam pengetahuannya. Dalam pengetahuan tentang Injil, mungkin sekali saudara lebih hebat dari Apolos pada saat ini. Tapi bagaimana dengan semangat saudara dalam memberitakan? Karena yang ditekankan di sini adalah dia bersemangat berbicara. Ada semangat berapi-api untuk memberitakan Injil. Yang poin kedua, dengan teliti dia mengajarkan tentang Yesus. Ini terjemahan kurang tepat. Sebenarnya di RC, NIV atau NESV mengatakan accurately atau dengan akurat, bukan dengan teliti ya. Dengan akurat, ya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa ada yang kurang dalam pengetahuan Apolos, itu tidak berarti bahwa Apolos selalu mengajarkan sesuatu yang salah, tapi ada hal-hal yang benar dan penting yang tidak diajarkan karena keterbatasan pengetahuannya. Terus dia mulai mengajar dengan berani ayat 26 ya. Lalu dia memberitakan Injil di rumah ibadat. Ini jelas merupakan perbuatan yang mengandung resiko. Karena dia tuh ngomong Injil di rumah ibadat, di mana di rumah ibadat itu pasti, atau sinagog ya, itu penuh dengan kepercayaan orang mayoritas saat itu, yaitu Yahudi. Nah, Yahudi tidak percaya Yesus Kristus Mesias kok. Sedangkan dia percaya Yesus Kristus Mesias. Terus setelah itu dia juga, orang Yahudi tidak percaya Yesus itu Tuhan. Terus dia ngomong Yesus itu Tuhan, pasti rame, tidak karu-karuan. Tapi dengan keberanian yang luar biasa itu, Apolos mau menanggung segala resiko yang ada. Nah, pentingnya argumentasi dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, Apolos ini melayani di Akaya di Korintus ya. Jadi mungkin sekali Priscilla dan Aquila itu pernah tinggal bersama-sama dengan Paulus selama beberapa waktu di Korintus. Menasihati Apolos untuk pergi ke Korintus untuk mengairi atau menyirami apa yang Paulus tanam di sana. Sekarang mari kita perhatikan beberapa hal tentang pelayanan Apolos di Korintus yang adalah ibu kota Akaya. Dengan tidak jemu-jemu dia membantah. Ayat 28. Nah, ini sekali-kali salah terjemahan ya. Seharusnya dengan tidak jemu-jemu itu harus diartikan dengan dahsyat atau dengan kuat atau dengan powerful gitu ya. Ini menunjukkan semangat Apolos. Maupun dengan kuatnya argumentasi ataupun Apolos memiliki argumentasi yang sangat kuat, sangat dahsyat terhadap orang-orang yang meragukan bahwa Yesus itu Tuhan.
Nah, argumentasi yang kuat ini merupakan hal yang sangat penting, karena sangat mempengaruhi iman dan keyakinan kita. Orang sering mempertanyakan, kenapa engkau percaya ini, kenapa engkau percaya itu, kenapa engkau percaya Yesus Tuhan, kenapa engkau percaya bahwa dia itu bangkit dari kematian, apakah ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa dia itu memang sungguh-sungguh bangkit. Saudara kalau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka orang lain akan diteguhkan imannya, atau semakin percaya bahwa apa yang saudara percaya tentang kekristenan, itu bukan iman kosong, tapi iman yang tidak meninggalkan akal sehat. Gitu ya. Apologetika dalam pemberitaan firman Tuhan. Apologetika itu how to defend our faith. B. Membuktikan dari kitab suci. Dalam hal mengajar atau berdebat, kita harus melakukannya berdasarkan kitab suci, bukan berdasarkan pengalaman, ilustrasi, atau dongeng. Bukan berarti dalam berdebat tidak boleh menggunakan ilustrasi. Tapi kalau menggunakan ilustrasi tok, pengalaman tok, tanpa ada dasar kitab suci yang benar, maka argumentasi itu argumentasi kita itu bisa dipatahkan dengan mudah oleh lawan. Yang C, dia menjadi seorang yang sangat berguna, Apolosnya, jadi orang yang sangat berguna untuk orang-orang percaya. Dia jadi berguna untuk orang-orang Korintus. Karena apa? Dia menguatkan iman mereka yang diserang oleh orang-orang Yahudi. Dia mendukung mereka yang kurang ngerti dengan argumentasi-argumentasi yang bisa mereka pakai untuk melawan orang-orang Yahudi. Kesimpulannya, di dalam pelayanan ini, di Korintus, di Akaya, itu Apolos sukses. Jadi dari yang memiliki semangat untuk memberitakan Injil, lulusan daripada Alexandria, dia diajar oleh Priscilla dan Aquila, intinya Apolos adalah orang yang mau belajar, dan dengan, tidak cuma mau belajar tok. Karena ada orang sih mau belajar tok tapi diem aja. Orang ini mau belajar, mau terjun ke medan peperangan, bukan medan peperangan ya, medan pelayanan maksudnya. Jadi di medan pelayanan dan kemudian berani memberitakan Injil. Saudara, bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah saudara berani memberitakan Injil sama seperti yang dilakukan oleh Apolos? Tuhan Yesus memberkati.